Ya. Udah kelihatan ya? Sudah tampak kan? Sudah. Belum. Oke, sudah ya. Baik, kita masuk ke materi kombinatorik ya. Nah, ini materi ini tadi sudah dibahas dengan baik oleh Andi. Dan saya tuh baru dapat insight-nya nih hari ini ya dari Aji ya, kalau metode perjumlahan itu justru malah tidak terjadi pada waktu yang sama ya. Kalau kaidah perkalian itu terjadi pada waktu yang sama, itu thank you banget, tambahan yang bagus ya. Oke, saya akan rekam. Sudah rekam ya? Sudah ya. Tutup. Takutnya saya udah direkod ya. Oke, kita mulai. Ini saya mute aja ya. Jadi nanti kalau kalian mau ngomong di chat aja. Karena saya mau rekam buat kelas selanjutnya ya. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke materi mengenai kombinatorik ya. Nah, kita pengen tahu ya, kira-kira apa sih pentingnya kita belajar kombinatorik gitu. Nah, ternyata ya, kombinatorik ini adalah suatu materi yang sangat-sangat relevan atau terpakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sering nih kalau misalnya login gitu ya, itu pasti ketemu yang namanya password atau sandi gitu ya. Nah, sandi itu biasanya panjangnya 6 sampai 8 karakter gitu. Sandi ini boleh kamu masukin bentuknya huruf ya, atau angka, atau digabungin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh bikin sandi, 6 sandi, kita bisa A, B, C, D, E, F gitu ya. Bisa, ya ini enggak ya. Kemudian mungkin A, 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 D, E gitu kan. A, 1, 2, 3, F, R, dan selanjutnya ya. Boleh kalau misalnya disuruh sampai 8, kamu buat seperti ini ya, pakai huruf semua. Begitu. Ya, pakai nama kamu, tanggal lahir kamu, terserah. Yang penting yang namanya password itu harusnya konfidensial atau rahasia gitu ya. Jadi tidak perlu mungkin banyak orang tahu. Ya, kalau misalnya A, B, C, D, E, F itu kan bisa ditebak gitu kan. Jadi biasanya secret gitu, kamu doang yang tahu. Nah, jadi kalau begitu apa sih yang disebut dengan kombinatorik atau kombinatorial? Jadi kombinatorial adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi. Mengenumerasi itu artinya menulis seluruhnya, mendata semuanya gitu ya. Kemungkinan dari susunan-susunannya gitu. Jadi misalnya nih, kamu disuruh membuat sandi yang terdiri dari 6 digit gitu kan. Itu ada A-nya di huruf pertama ada menggunakan huruf A di pertamanya gitu ya. Kemudian di akhirnya harus menggunakan angka 3, misal seperti itu. Nah, dengan menggunakan kaidah-kaidah kombinatorik, kamu nggak perlu bikin kombinasi atau kemungkinan dari susunan angka dan bilangan tersebut dalam 6 digit gitu. Ini sangat memudahkan sekali. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh persoalan yang menggunakan kombinatorik. Seperti tadi saya infokan sekali ya. Sebentar ya.
Oke, sorry ada iklannya. Jadi contohnya kartu PIN gitu kan. Terus kemudian kalau kita ke perpustakaan tuh kita juga udah pakai yang sistem login gitu kan. Jadi ada kode apa namanya, kita masuk sistem login. Kemudian juga kalau petugas perpustakaan itu mau cari buku, dia ada kode bukunya gitu ya. Jadi disuruh membuat kode buku yang terdiri dari 2 huruf dan diikuti 4 angka gitu. Kira-kira berapa jumlah buku yang dapat dikodekan? Kita bisa tahu nih, oh berarti stoknya nanti kalau 2 huruf dan 4 angka, stoknya ada berapa ya yang bisa dikodekan gitu. Terbatas kan tentu saja, tapi ya banyak ya, karena kan 6 digit. Kemudian juga nih misalnya ingin dalam politik ya, ingin membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang yang terpilih yang dipilih dari 100 anggota DPR jika di situ ketua DPR-nya masuk di dalamnya. Nah, ini menggunakan kaidah-kaidah kombinatorik ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kaidah dasar untuk kombinatorik itu ada 2, yaitu kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Rule of product itu perkalian, jadi kalau misalnya ada percobaan 1 menghasilkan P hasil, dan ada percobaan 2 menghasilkan Q hasil, maka nanti hasilnya adalah kemungkinan peluangnya atau kemungkinan kejadiannya adalah sebanyak P kali Q. Ya, tinggal dikalikan saja. Nah, tadi sudah kita saksikan ya teman kalian presentasi, ternyata untuk kaidah perkalian itu kejadiannya adalah kejadian yang terjadi pada saat yang bersamaan gitu. Kemudian kaidah penjumlahan atau rule of sum itu kalau ada percobaan 1 P, percobaan 2 hasilnya Q, nanti tinggal jumlahkan saja P tambah Q. Dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke aturan perkalian ya. Aturan perkalian ini biasanya digunakan untuk menentukan pasangan. Ya, kayak baju tadi itu pasangan. Kemudian perpaduan, rute atau jalur lintasan dan sejenisnya. Nah, ilustrasi dengan aturan perkalian itu bisa diperlihatkan atau digunakan 3 cara, yaitu diagram pohon, tabel silang, dan pasangan berurutan. Kita masuk ke diagram pohon. Contoh misalnya nih kita punya 2 celana ya, masing-masing berwarna biru dan coklat, dan 3 baju masing-masing warnanya merah, kuning, dan putih. Ya, nih berapa banyak pasangan celana dan baju yang dapat dikombinasikan. Nah, dengan menggunakan diagram pohon, kita bisa mendapatkan pasangannya. Jadi kita mulai dari celananya biru, dipasangkan dengan warna baju merah, kuning, dan putih. Sehingga pasangannya adalah ini, biru merah, biru kuning, biru putih. Kemudian setelah selesai di biru, kita ke celana selanjutnya, itu celana coklat. Kemudian kita pasangkan lagi dengan warna baju, merah, kuning, dan putih. Sehingga pasangannya adalah coklat merah, coklat kuning, dan coklat putih. Nah, dari sini kita hitung ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. 6 ini dapat dari mana? Ternyata dapat dari aturan perkalian. 2 celana dan 3 baju. 2 kali 3 adalah 6. Begitu. Nah, nanti mungkin celana, baju, topi. Jadi ada 3. Sama, nanti misalnya celana 2, baju 3, topi 4, berarti 2 kali 3 kali 4. Begitu ya, untuk diagram pohon dan di aturan perkalian. Kemudian juga yang selanjutnya adalah bisa dinyatakan dalam tabel silang. Nah, tabel silang itu adalah kita bangun ya dalam bentuk tabel, yaitu berarti ada objek yang merupakan baris dan ada objek yang merupakan kolom. Bu, bagaimana kalau misalnya lebih dari 2? Contoh kayak tadi topi. Sebenarnya masih bisa ya kita buat dalam bentuk diagram tabel gitu, tapi mungkin lebih complicated. Makanya diagram pohon yang banyak orang suka lakukan. Kenapa? Karena diagram tabel terbatas. Ya, karena tabel itu cuma bisa maksimal mungkin 3 dimensi, 4 dimensi bisa, tapi mungkin akan lebih complicated. Lebih mudah pakai diagram pohon. Nah, contohnya seperti ini. Celana ada 2 biru dan coklat.
Baju ada 3, merah, kuning, dan putih. Kita pasang-pasangkan ya. Biru, merah nih BM, biru kuning BK, biru putih BP, biru coklat, coklat merah CM, coklat kuning CK, coklat putih CP, dan selanjutnya. Dari ini hasilnya adalah di dalam tabel ini ada 6. Kemudian selain itu pun juga bisa dinyatakan dengan namanya pasangan terurut. Jadi pasangan terurut itu bentuknya adalah himpunan. Jadi di sini A itu ya ada 2, ya, B itu ada 3, 2 kali 3 ada 6. Nah, kita pasangkan berarti BM, BK, BP, CM, CK, CP, seperti itu. Jadi jangan kaget ketika nanti ada soal, oh ternyata pakai pasangan berurutan, nggak apa-apa, gitu. Konsepnya sama. Nah, kita ada contoh, tadi juga dicontohkan ya oleh teman kalian ya, mengenai rute. Nah, ini adalah contoh ya. Sebentar, saya gunakan dulu saya. Oke, saya gunakan. Nah, ini ceritanya sekarang di sini ada orang ingin berjalan dari kota A ke kota C ya, melalui P dan Q. Berarti ini A ya kan ke C melalui P dan Q gitu. Dari kota A ada 3, dari A ke P itu ada 3. Jadi 1 2 3 ini ada 3. 1 2 3 ya. Kemudian dari P ke C ada 4 ya. 1 nih 2, 3, 4 gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian dari kota A ke Q ada 2 jalan. A ke Q ada 2 jalan nih ya. Kemudian dari Q ke C ada 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ingin tahu ya kira-kira bagaimana ya, bagaimana A ke kota P ya, maksudnya dengan A ke kota C tapi dia melalui P gitu ya. Jadi ingin mengetahui bagaimana A ke kota A ke kota C melalui P gitu ya. Berarti kita lihat ada 3, berarti di sini ada 3 ya kan, di sini ada 3 kan, A ke P itu ada 3 gitu. P ke C ada berapa? P ke C-nya ada 4. Tinggal kalikan saja 3 kalikan 4 dapatnya 12. Mudah kan? Nah, berarti nanti dari kalau ingin tahu jalurnya dari A lewat Q bagaimana? Mudah. Berarti ini ada berapa? Ada 2. Ini ke sini ada berapa? Ada 5. Tinggal kita kalikan saja 2 kali 5 dapatnya 10. Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada 10 cara. Nah, kira-kira bagaimana sih berapa banyak rute untuk menempuh A ke C melalui P atau Q, berarti jalannya ditambahin ya. Jadi hasil yang tadi ditambahin hasil yang ini. Dapatnya 22 cara. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalil penjumlahan. Jadi, kalau ada peristiwa pertama ya, peristiwa pertama gitu ya, terjadi sebanyak N1 cara berlainan, kemudian diikuti dengan N2 cara berlainan, kemudian diikuti oleh N3 cara berlainan, gitu kan. Yang tadi diinformasikan cara berlainan itu ternyata terjadi pada satu waktu yang bersamaan, gitu ya. Maka nanti banyaknya peristiwa adalah N1, N2 kali N3 dan seterusnya, gitu ya. Banyak cara. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Ya, kita masuk ke permutasi. Di sini, sebelum kita masuk ke permutasi, ya, kamu harus tahu dulu yang namanya faktorial. Ya. Jadi faktorial itu bentuknya adalah faktorial untuk N bilangan asli, ya, ditulis N dalam bentuk tanda pentung seperti ini, N faktorial bacanya. Didefinisikan sebagai N faktorial sama dengan, saya sengaja buat dari yang dia turun ya.
Jadi turun. Kalau ada yang naik, ada yang turun. Saya bikinnya turun. Jadi n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikalikan n-2 dikurangin dan seterusnya sampai 1 sebenarnya. Ujungnya sampai angka 1. Ya. Berarti kalau 3 faktorial mudah. Berarti n-nya kan 3. 3 dikurang 1, 2. 3 dikurang 2, 1. Oh, udah selesai sampai angka 1. Berarti stop. Dapatnya adalah 6. Kemudian 5 faktorial. Berarti 5. Kemudian 5 kurang 1, 4. 5 kurang 2, 3. Kemudian lanjut. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 4, 1. Oh, udah sampai 1 selesai. Berarti kita kalikan. 5 kalikan 4. 5 kalikan 4, ini 20. 6 kalikan 3 itu 6. 6 kalikan 2 itu 6. 20 kalikan 6, 120. 10 faktorial, begitu. Berarti 10, 9, 8, dan seterusnya sampai 1. Pokoknya intinya sampai 1. Berapa ini? Cari sendiri, banyak hasilnya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah ya 1 faktorial hasilnya 1. Ya. Ini harus diingat. Ya. 1 faktorial hasilnya 1. Ternyata sama. Kalau misal 0 faktorial juga hasilnya 0. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ini ya, kalau saya ingat ya. Tapi kalau ingat dulu aja, karena kita nanti kelamaan nanti membahas ini. Jadi ingat, 1 faktorial nilainya 1, 0 faktorial nilainya 1. Ini ada pembuktiannya tapi panjang, nanti nggak selesai. Nah, sehingga dari model faktorial ini kita bisa mendefinisikan yang namanya permutasi. Permutasi K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia. Ya. Jadi ada K unsur dari N unsur yang tersedia. Tadi boleh pakai R, boleh pakai K. Ya. Jangan bingung, sama-sama kok gitu ya. Kamu nggak usah bingung dengan tadinya pakai R, tadi ada lagi pakai R, nggak usah bingung ya. Jadi sama aja. Jadi misalnya dari A, B, C, D, E, kok saya ngaco banget ya, A, B, C, D, E salah. Oke ya, ini diambil 3 ya, diambil 3. Jadi ini N-nya ada berapa? N-nya ada 5. Diambil 3, katakan let's say ini K-nya 3, begitu maksudnya. Itu bedanya N, itu bedanya K. Nah, ini si K ini nggak boleh lebih besar, jadi dia harus lebih kecil sama dengan, of course ya, si K ini kan dalam si N. Nah, kalau K-nya besar ya nggak mungkin lah orang dia ngambilnya di N, ya kan? Boleh 4, boleh sama 5 boleh, ya. Jadi 5 faktorial, jadi kalau ngambil sama dengan N boleh, ya. Kecil boleh, sama boleh, nggak boleh, yang nggak boleh lebih besar dong. Sehingga di sini permutasi adalah permutasi NK sama dengan N faktorial per N dikurangin K faktorial. Ini rumusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba berlatih. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Wait, bentar. Berapa banyak permutasi 2 huruf? Sebentar, ini kok mengganggu ya. Ya, berapa banyak permutasi 2 huruf yang diambil dari huruf A, B, C, dan E ya, dengan menggunakan aturan perkalian boleh ya, atau banyak susunan yang mungkin boleh gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Ini kita bisa menggunakan aturan perkalian boleh ya, atau menggunakan permutasi juga boleh ya. Nah, ini mudah banget kalau kita menggunakan permutasi justru ya. Kita lihat di sini A, B, C, D, E ya. A, B, C, D, E. Ini berarti ada berapa sih N-nya? Ada 5 gitu kan. Kemudian 2 huruf yang diambil berarti dari sini diambil, berarti di sini K-nya ada 2 gitu kan. Kira-kira banyak susunan yang mungkin ada berapa? Sekarang kita coba ya. Kita pakai permutasi. Jadi pakai permutasi. Berarti P tadi apa? N, K gitu kan. Berarti N-nya berapa? 5 permutasi K. Itu sama K-nya 2 ya. Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Begitu kan? Berarti kan sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 5 faktorial kan bisa diturunin, dijalanin. Jadi 5, 4, 3 faktorial. Perhatikan di sini. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kamu tahu 3, 2, 1 kan 3 faktorial gitu.
Sehingga kamu bisa bikin 5, 4, 3 faktorial. Kenapa Bu dibikin 3 faktorial? Sebenarnya agar dia bisa coret sama ini tuh. Gitu ya. Di hasilnya adalah 5 kali 4, hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini apa aja? Nah, kita harus cari nih 20 ini apa aja nih. Nah, sekarang caranya pakai diagram pohon boleh. Boleh pakai diagram pohon. Kita mulai ya. A. Ya. Perhatikan di sini, banyak susunannya apa nih? Nah, perhatikan di sini. Biasanya di sini kalau tidak disebutkan dia boleh boleh sama ya. Berarti artinya dia tidak boleh diulang. Jadi ingat ya. Jika di soal tidak ditulis aturan, maka hakikatnya adalah tidak boleh diulang. Tidak boleh diulang. Nah, perhatikan nih. Jadi kalau di sini A, berarti sini B, di sini C, ini sini D, ini E, gitu kan? Berarti kalau kayak gini sudah keambil B-nya, berarti tinggal C, D, dan E, gitu kan? Sorry. Bukan. Ini kan 2 huruf ya, sorry. Cuma 2 huruf. Oke. Berarti sendiri A, ya kan? Berarti kemungkinannya ada B, C, D, dan E, gitu kan? Ya, terus kemudian B. Berarti kemungkinannya apa? A, C, D, dan E, gitu kan? Terus kemudian C, berarti kemungkinannya apa? Kemungkinannya berarti A, B, D, dan E, gitu kan? Kemudian D, kemungkinannya apa? Berarti apa kemungkinannya? A, B, C, dan E, gitu kan? Terakhir yang E. Yang E, berarti kemungkinannya juga ada 4. A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya berarti kita susun. Ya, kita susun berarti AB, AC, AD, ya, AE, gitu kan. Nah, kita tulis kemudian BA, kemudian BC, BD, kemudian BE, kemudian CA, CB, ini ya, CD, kemudian CE, kemudian DA, DB, DC, DE, kemudian EA, nah, EB, kemudian EC, kemudian ED. Nah, Anda hitung semuanya pasti hasilnya 20 begitu. Nah, perlu diperhatikan di sini ya. Dalam permutasi, di sini kan ada AB nih, ya. Saya gantiin warnanya deh, misalnya biru. Ini kan AB nih, ya. Ini kan AB. Nah, di sini juga ada BA. Pada permutasi, AB dengan BA itu dianggap berbeda gitu. Jadi misalnya Aji sama si Bayu gitu kan. Namanya Aji Bayu. Aji sama Bayu itu lain kalau Bayu sama Aji gitu, lain. Gitu. Contoh misalnya pemilihan ketua kelas sama sekretaris. Kalau disebut pertama si Aji, berarti si Aji itu jadi ketua kelas. Kemudian disebut Bayu kedua, berarti si Bayu jadi sekretaris. Ini adalah contoh-contoh kejadian-kejadian yang sifatnya pakai permutasi ya. Jadi kayak pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, ya segala macam bentuknya. Pemilihan, ini pasti bentuknya udah permutasi. Kenapa? Kalau disebut yang pertama dan kedua, itu nggak sama juga dengan sebutan yang kalau dibalik gitu. Contoh seperti Bayu dengan Aji. Sama-sama Bayu Aji, ini Aji Bayu. Tapi apa? Disebut pertama berarti dia menjadi ketua. Disebut kedua berarti jadi sekretaris. Gitu. Ya, jadi beda gitu. Ingat, kalau untuk permutasi, dia yang namanya urutan, ya urutannya diperhatikan. Ya, urutannya diperhatikan. Nah, ini kita sudah membahas yang namanya permutasi. Oke, saya hapus.
Nah, sekarang kita masuk kombinasi. Kalau kombinasi itu adalah ya jika ada n unsur yang berlainan, kemudian diambil k unsur, ya. Nah, di sini perhatikan yang namanya kombinasi adalah tidak memperhatikan urutan, maka kombinasi k itu ditulis dengan rumus, ya. Formulanya adalah CNK sama dengan n faktorial dibagi, bedanya dengan permutasi itu ininya. Dia ada k faktorial dikali n dikurangin k faktorial. Karena pembaginya lebih banyak, otomatis yang namanya kombinasi, ya, yang namanya kombinasi hasilnya lebih sedikit daripada permutasi, gitu. Nah, contoh nih, tadi, wah tadi ya, kalau ini 4 unsur diambil 2 unsur, oke. 4 unsur diambil 2 unsur, oke. Gak apa-apa. Kita ambil 4 unsur diambil 2 unsur. Ini warnanya merah lagi. Ambil soal ini ya. Misalkan ada unsur A, B, dan C, dan D. Kemudian, nah di sini kita mau ambil 2 unsur, bagaimana kombinasinya? Gitu. Nah, berarti kalau kayak gini kita hitung-hitung C, ya, N-nya itu 6, ya kan, terdapat 6 kombinasi dari 2 unsur. Jadi gini, di sini kan ada A, B, C, dan D. Ini which is ada berapa? Ada N-nya, ada 4, ya. K-nya diambil berapa? Diambil 2, gitu kan. Berarti terdapat 6, sorry, bukan 6 kombinasi, 6 kombinasi itu hasilnya. Berarti kombinasi dari 4, 2, begitu, ya kan. N-nya, berarti ini masukin ke rumus, N faktorial, berarti 4 faktorial, dibagi K-nya 2, kali 4 kurangin 2, begitu ya. Berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 4, 3, 2 faktorial, gitu kan? Kalau 4 dijalanin ya, 2 faktorial, 2 faktorial, coret, dan ini 2 faktorial pun juga dirubah menjadi 2 kali 1, berarti coret ini 2, ini kesini ya, ini 2, 1 tidak ada, berarti 2 kali 3 dapatnya adalah 6, ya, sorry di atas, nah, dapatnya 6. Ini 6 tuh ini ya, 6 itu hasilnya ini ya. Nah, gimana caranya? Jadi begini, A, ya kan, berarti di sini B, ini C, ini D, gitu kan. Kemudian habis itu B, jangan A lagi, karena A sudah diambil, berarti tinggal C sama D, gitu. Habis itu C, jangan ke A, kan A sudah ada, gitu kan. CA kan sudah ada, jadi jangan A. Jadi habisin sama D, nggak ada lagi ya. Berarti di sini A, B, ya, AC, AD, ya kan, BC, BD, dan CD. Sama ya, ini ada 6, begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kombinasi. Kombinasi itu dia huruf-hurufnya itu tidak boleh, jadi yang sama, ya apa namanya, urutannya tidak diperhatikan gitu. Jadi dia harus, kalau misalnya AB itu sama juga dengan BA gitu. Ya. Nah, ini ada soal, perhatikan ya. Sebuah lembaga dengan personil 12 orang ya, terdiri dari 7, ya, perhatikan. Jadi di sini ya ada 12 personil, jadi di sini saya langsung kerjain aja. Wait. Nah, ya. Jadi di sini ya ceritanya nih ada 12 orang gitu kan, 12 orang. Ini terdiri dari wanita ya. Wanitanya ini sama dengan 7 dan prianya ini sama dengan 5 gitu kan. Nah, ingin dibuat sebuah delegasi terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang berapa banyak delegasi yang bisa dibentuk ya? Jika diisyaratkan yang pertama ya A, setiap orang memiliki hak, setiap dari 12 orang memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi anggota delegasi gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalau kita menggunakan kombinasi. Ingat, kenapa kombinasi? Kenapa kombinasi? Kalau permutasi ya,
itu berarti kalau misalnya A sama B itu beda dengan B sama A, gitu kan. Tapi yang namanya delegasi itu kalau misalnya apa namanya ini kan nggak ditentukan dia jabatannya apa, nggak ada yang ditentukan. Pokoknya ambil aja 4 gitu. Ya saya mau bikin begini atau begini, saya mau bikin begini, boleh, sama aja. Jadi dianggap sama. Karena dianggap sama, maka ini berarti menggunakan kaidah yang namanya kombinasi. Begitu alasannya ya. Oke, nah selanjutnya berarti soal nomor A kita bisa jawab. Berarti kombinasi dari 12 orang, berarti N-nya 12. Kemudian yang diambil 4 orang. Berarti di sini kombinasi 12 diambil 4. Begitu. Ya, rumusnya ingat ya. N faktorial berarti 12 faktorial dibagi K-nya adalah 4 dikali 12 dikurangi 4 faktorial. Berarti 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 faktorial. Berarti kita sekarang akan jabarkan ya. 12 itu berarti 12, 11, berapa? 10, turun terus ya. 9, 8 faktorial dibagi, ini 8 faktorialnya aku deketin, enggak nih dicoret. 4 faktorial berarti 4, 3, 2, 1, begitu ya. Kemudian kita coret, 4 sama 3 kita coret dengan 12 ya. Ini dengan 10 jadinya 5 ya, sehingga hasilnya 11 kali 5 kali 9. Dapatnya adalah 495. Tinggal terjawab ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya soal yang B. Yang di soal B itu adalah memilih ya, memilih apa nih? 2 orang pria dan 5 orang ini 2 orang pria dan 2 orang wanita ini harusnya ya. Ya. Jadi memilih 2 orang pria dan 2 orang wanita. Nah, sekarang kita cek nih di sini ya. Ini saya hapus aja. Nah, tadi kan wanitanya ada 7, ya kan? Prianya ada 5, ya kan? Ini sekarang wanitanya ini diambil lagi 2, berarti diambil 2. Ini diambil juga 2. Otomatis dari sini kita akan pakai kombinasi juga ya, tapi totalnya dari total ini bukan 12 lagi. Berarti kombinasi 7, 2. Berarti di sini N-nya, ini K-nya. Begitu, ini N-nya, ini K-nya jadinya sekarang. Nah, ini berarti sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 dikurangin 2 faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial kan gitu. 7, 6, 5 faktorial. Kenapa? Karena bisa aku coret di sini. Tuh. 2, 1, coret-coret. Tuh, ini 3. Hasilnya adalah 21. Sekarang kombinasi 5, 2. 5 faktorial per K-nya 2 faktorial. 5 dikurangi 2 faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Berarti 5, 4, ya. 3 faktorial. Aku mau bagi sama bawah. Tuh. 2 faktorial, 2 dan 1. Kita coret sini sama sini. 2. 5 kali 2, hasilnya 10. Begitu. Nah, sekarang berarti berapa nih? Berapa anggota delegasi yang terdiri dari 2 orang? Berarti gunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena ini kan dipilih bersamaan. Jadi harus ada pria dan wanita, gitu kan? Bersamaan harus ada. Berarti menggunakan namanya aturan perkalian dong. Aturan perkalian. Jadi aturan perkaliannya dari ini hasilnya adalah 21 kali 10, berarti ada 210 kemungkinan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan, nih ada contoh-contoh lagi ya.
contoh-contoh lagi. Tunggu, ini ada tambah. Oh iya, Nabali. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Kalian lihat di sini. Ketua angkatan IF 2002 hanya 1 orang, pria atau wanita. Jadi boleh pria atau wanita gitu ya. Nah, kemudian jumlah prianya 65, jumlah wanitanya 15. Berarti banyak cara memilihnya berapa? Nah, ini menggunakan aturan kaidah penjumlahan ya. Begitu. Tuh, karena ini kalau bisa dibilang logikanya tidak terjadi bersamaan, berarti kan bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki kan gitu, tidak bersamaan. Gitu. Nah, ini berarti pakai yang namanya aturan penjumlahan ya. Coba sekarang kita lihat contoh lagi. Jika 2 orang perwakilan IF 2002 menandatangani Bapak dosen untuk protes nilai ujian, wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Ya, ingat ya, dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita itu harus ada gitu kan. Artinya ini menggunakan aturan perkalian. Berarti yang tadi disebutkan. Berarti 65 kali 15, 972 cara. Itu kadang bingung ya di situ kapan pakai perkalian, kapan pakai penjumlahan. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini ya. Bit biner itu ya, kalian orang informatika. Bit biner itu hanya 0 dan 1. Sebentar, ini kok bit biner itu hanya 0 dan 1 ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang stringnya 5 byte. Berarti 5 byte karena ada 2 angka ya. Berarti kemungkinannya 2, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa? Ini menempati bit pertama, bit kedua, bit ketiga, bit keempat, bit kelima. Berarti sama aja 2 pangkat 5, hasilnya 32 begitu. Berarti kalau panjang stringnya 8 byte, tinggal 2 pangkat 8 gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 ya? Antara 1000 sampai 9999 dan perhatikan di sini harus 1000 sama 99-nya harus ada. Berarti kan ini 1000 ya kan ikut kan, berarti 1001, 1003 kan gitu kan dan seterusnya. Nah, kebetulan 999 itu juga ganjil kan? Berarti 9997 juga ada. Nah, kira-kira itu kalau kita pengen cari kemungkinannya bagaimana caranya? Perhatikan, ada di sini syarat-syarat ya. Semua angkanya berbeda. Semua angkanya berbeda. Jadi nggak boleh nih 100 kagak boleh, soalnya ada yang sama. 1001 kagak boleh, soalnya ada 1 mas 1 sama. Gitu. Ini juga kagak boleh. Kira-kira ada berapa peluangnya? Gitu. Berapa peluang kemungkinannya? Nah, kita coba di sini ya. Kita menggunakan di sini karena dia itu bilangan yang terdiri dari 4 angka ya. Kita gunakan kotak di sini. Kita bikin 4 kotak gitu ya. Nah, itu ya. Terdiri dari 4 angka. Kita lihat ya, ini posisinya ini berarti ribuan. Ini berarti apa? Ratusan ya kan? Ini berarti puluhan. Ini satuan. Nah, kita mulai dari satuan. Nah, berarti kalau begitu ya, angka itu kan ada angka tuh ada berapa sih? Angka itu kan ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 kan gitu. Ya. Kira-kira ada kemungkinan angka. Ada berapa kemungkinan angka? Ya kita bagi 2 aja. Kita bagi 2 aja ya. Berarti ada berapa kemungkinan? Kita bagi 2 kemungkinan. Gitu. Ya. Kalau semuanya kita ambil, misalnya kita ambil 10, semuanya nanti nggak bakal terbentuk dong bilangan ribuan. Ya kan? Kalau kita ambil, kita bagi 2, masih terbentuk nih. Katakanlah, let's say kita ambil ini. Ya. Kalau dia ngambilnya 1, 3, 5, 7, 9, it's okay, nggak apa-apa.
Oke, nggak apa-apa. Ya, berarti misalnya kita ambil ya, kita ambil mungkin di sini, berarti kan ada 5 ya, berarti ada kemungkinan 5. Kita ambil kemungkinan 5 gitu ya. Nah, kemungkinan ada 5. Gitu. Nah, sekarang kemudian di sini berarti kita ambil mungkin 1 ya, gitu kan? Kita ambil 1 gitu ya, kita ambil 1. Ya, sekarang selanjutnya, sorry 0 nggak ikut ya, 0 nggak ikut. 0 nggak ikut. Nah, kalau 1 itu kita ambil, berarti sisanya apa? Peluangnya. Sisanya apa kalau 1 itu kita ambil? Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kemungkinan. Gitu. Oke, ulang lagi deh. Ulang lagi nih biar rapi ya. Jadi gini ya. Sorry, ini dia terdiri dari 9 angka. 0-nya nggak usah ikut. Nolnya ikut, sorry, ini kan bilangan ganjil ya, sorry, saya lupa ya, bilangan ganjil. Ulang lagi. Ya. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi ya, kan kalau bilangan ganjil kan berarti apa? 1, 3, 5, dan 7 ya, otomatis ya kemudian 9 kan, otomatis ada berapa? Ada 5 kemungkinan, gitu kan? Let's say aku ambil itu angka 1 gitu kan. Let's say aku ambil angka 1. Ya, let's say aku ambil angka 1 di sini, 1 udah nggak boleh gitu kan. Nah, sekarang sisanya ada berapa angka? Nah, 0 itu ternyata enggak ya, nggak ikut. 0-nya nggak diikutin. Nah, sisanya sekarang ada berapa angka kalau satunya diambil? Oh, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Begitu. Ya. Terus kemudian tunggu. Wait. Bentar. Salah. Kita jangan ke puluhan. Kita ke ratus ribuan dulu. Tunggu. Masalahnya kalau kalau kita ke puluhan, masalahnya kalau kita ke puluhan, ribuannya nanti kena angka 0 ya. Perhatikan, yang namanya bilangan ribuan kagak mungkin ya ada 0 di depannya, ya kan? Berarti di sini ya kemungkinannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 kan sudah diambil tadi kan? Berarti ada 8 begitu. Nah, begitu maksudnya, ya. Nah, setelah itu kamu boleh mau ke ratusan atau puluhan boleh, ya. Sekarang kalau kamu katakanlah kalau misalnya di sini ada 8 ya. Ada 8 dan ini kamu ambil misalnya let's say angka 2 lah gitu. Ini angka 2 gitu kan. Berarti tinggal angka berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Karena di sini 0 boleh ya. 0 boleh, berarti ada 8 begitu. 0 boleh. Berarti ini jadi pilihannya tinggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ada 0. Jadi ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 gitu. 0-nya ikut ya. Kenapa? Karena di sini nggak masalah 0. Kemudian let's say aku ambil nih 3 nih, angka 3 nih yang diambil ya kan. Sisanya berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan 0-nya enggak ya? Berarti 7. Nah, jadi dapatnya itu. Jadi hasilnya adalah 8 kali 8 kali 7 kali 5 ya. Berapa hasilnya? 2240. Begitu. Ya. Nah, ini enggak usah dibahas lah. Bawah ini. Satu aja contohnya. Karena waktunya sebentar lagi ya. Ya, nanti silakan dibaca PPT saya ya. Nah, ini juga ya, silakan dibaca nih, yang ini gimana? Coba kamu pahami. Nih, coba kamu kerjakan. Ya, ini juga dicoba dilatih ya. Oke. Sekarang kita masuk ke prinsip eksklusi dan inklusi ya. Jadi kita masuk ke sini. Jadi kalau anak SMA itu baru materi kombinasi permutasi aja, tapi kalau kalian sudah masuk ke prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, di sini contohnya adalah setiap byte disusun dari 8 bit gitu ya. Jadi byte itu tersusun dari 8 bit. Nah, berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 dan diakhiri dengan 11 gitu.
Jadi misalnya A adalah himpunan bait yang dimulai dengan 11, gitu ya. B adalah himpunan bait yang diakhiri dengan 11, ya. Nah, sini pertanyaannya adalah himpunan bait yang berawal dan berakhir dengan 11. Perhatikan, ada tanda dan di sini, gitu. Ya, ada tanda dan di sini, ya. Kalau dan, jadi kalau perhatikan di sini prinsip inklusi eksklusi, kalau ada A dan B, ini bacanya A dan B, gitu kan. Hasilnya nanti A itu nanti dikalikan B. Gitu. Kalau ada A atau, nih katakannya atau, ya hasilnya nanti adalah A ditambah B. Tuh. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi ya, kalau nih ya di sini diketahui ya berarti banyaknya si himpunan bait itu ya yang dimulai dengan huruf 11, yang dimulai dari huruf 1 dan 1 gitu, 11 ini ya. Bait kok 11 1 1 ya, kalau bait itu kan 01 gitu ya. Itu diakhirin 1 dan 1 tuh ada berapa? Ada berapa? Perhatikan di sini. Karena di sini yang ditentukan itu sudah diakhirinya tuh 1 1 gitu kan. Berarti yang bebas ada berapa? Ada 6. Ya. Ini kan ada 8 bait nih, ada 8 bait. Wis, miring. Wait. Ini miring ya. Ya, ini sorry, ini miring banget. Maaf miring ya. Nah, ini saya bagi 8 kan gitu. Ini 1 2 3 4. Nah, jadi belakangnya ini harus 1 1. Otomatis yang bebas tuh ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6 gitu. Ya. Berarti yang bebas ada 6 sehingga banyaknya himpunan bait yang dimulai dengan 11. Oh, ini yang diakhiri ya. Oke. Ini harusnya B, B-nya juga sama. Ini harusnya B, ini B. Kalau A-nya itu sebaliknya. Kalau A itu sebaliknya. Kalau A-nya itu yang oke. Nah, yang A ini 1 1. Berarti kan yang ini ada 6 juga. Berarti si A itu banyaknya kemungkinan ada 2/6. Si B ada kemungkinan 2/6 juga atau 54. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kalau A di pertanyaannya kan atau ya. Jadi A atau tadi kan atau tuh apa? Ditambah ya. Atau itu ditambah. Nah, itu ditambah. Jadi A atau B itu A dan B itu A dan B rumusnya A kali B gitu. Kalau A atau B ya bacanya A atau B sebenarnya rumusnya adalah A tambah B, tapi kalau dia ada intersection, ada kesamaan, berarti nanti kita pakai rumus yang begini. Nah, begitu gitu ya. Begitu ya. Jadi rumusnya saya tulis lagi udah nggak usah tulis. Rumusnya di sini aja. Nih ya, miring-miring gitu ya. Berarti dari sini kita harus cari nih. Ya. Berarti banyaknya A, nih banyaknya A itu 2/6. Banyak B-nya itu 2/6. Nah, kemudian A irisan B. A irisan B-nya juga ada sebanyak 2/4. Perhatikan. Nih, lihat. Ini A, ini B. Kan irisannya ini tuh. Nih, set sama ini. Nah ini irisannya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 2/4, 16. Jadi jawabannya adalah 2/6 ditambah 2/6 dikurangi 16. 64 tambah 64 dikurangi 16 sama dengan 112. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, ini konsep permutasi yang tadi sudah dijelaskan ya, sama. Nah, ini coba ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus gitu. Jadi, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Berarti kalau hapus itu kan ada 5 kata yang berbeda-beda semua hurufnya.
Perhatikan, karena kebetulan hapus itu hurufnya berbeda-beda ya. Tidak ada yang sama gitu. Makanya nanti dia bisa menggunakan kaidah perkalian gitu. Jadi pertama kali totalnya ada 5, kemudian ambil 1 jadinya. Ambil 1 let's say-nya H, dia ada 4 sisanya. Kemudian ambil 1 jadi tinggal 3. Let's say P, kita ambil 1 lagi sisa 2. Ya. Kemudian kita ambil 1 U, sisa 1. Jadi perkalian 5, 4, 3, 2, 1, dapatnya 120. Atau kita bisa menggunakan permutasi 55. Permutasi 55, kan dibilangin K sama N-nya boleh sama ya. 5 faktorial, 5 dikurangi 5 faktorial. Kan gitu. Kita ingat 5 faktorial dikurangi 5 faktorial kan 0. Ya. 0 faktorial berapa tadi? 1. 1 faktorial. 5 faktorial kan 120 begitu. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 mahasiswa? Nah, berarti 25 permutasi 25 faktorial. Banyak, kamu jumlah sendiri. Kemudian, nah ini adalah permutasi ya, tadi juga udah dijelasin, ini konsepnya, ini definisinya yang panjang, ini contoh-contohnya gitu ya. Jadi jika ada 3 angka ya, ingin ada 5 angka gitu, kita ingin membentuk 3 angka ya dengan kaidah pengkalian, berarti kita bentuk 3 angka. 3 angka itu kan sebenarnya siapin 3 kotak aja. 3 angka berarti bentuknya adalah ratusan kan. Tuh, jadi kalau 3 angka berarti terus miring terus ya 3 angka. Berarti kalau dia ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, kita ambil berarti yang tempat pertama ada 5 kemungkinannya, 5 angka. Kita ambil 1, angka 1 misalnya berarti sekarang ada 4 angka, kita ambil 1 lagi berarti ada 3 angka. Jadi jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3, 120. Atau bisa menggunakan kaidah permutasi 5, 3. Gitu ya. Kemudian jika di sini boleh ada angka yang berulang, berarti langsung aja. Oh, berarti 5, 5, dan 5, 125. Begitu. Kemudian kode buku ya, kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda. Ya, kita tahu bahwasanya huruf itu ada 26. Berarti dari 26 diambil 4. Ya, terus kemudian diikuti oleh 3 angka. Karena di sini karakternya ada berapa? 7 karakter, ya kan? Sudah diambil 4, jadi tinggal 3 karakter. Nah, huruf angka ada 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, ya kan? Berarti ada 10 permutasi 3, karena cuma 3 slot ya untuk angka. Gitu. Jadi saya ulangi, kalau untuk huruf, berarti karena huruf semuanya ada 26, A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, berarti permutasi 26,4. Kenapa? Karena si huruf berada di 4 slot. Dia ada di slot 1, 2, 3, 4. Let's say seperti itu. Kemudian dikalikan dengan P, ya. Kita tahu angka itu ada 10, ditaruh di 3 slot. Begitu. Dikalikan sendiri. Explore dulu. Ini latihan. Ini kombinasi, tadi ke kombinasi contohnya tadi sudah dijelaskan ya. Ini contohnya jika sebuah bola ya, bola jumlahnya 3 dan jumlah kotaknya ada 10, berapa banyak cara memasukkan bola ke kotak? Nah, kotaknya ada 10, bolanya ada 3, berarti permutasi kombinasi, ini kombinasi nih ya. Jadi permutasi itu kombinasi itu turunan dari permutasi. Jadi ini sebenarnya kalau mau dicari langsung aja. Kombinasi seluruh kotak ada 10 dimasukin 3 bola, kan gitu. Berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial, kan K faktorial dikali N dikurangi K, ya kan? Berarti 7 faktorial begitu. 10 faktorial, 10, 9, 8, 7 faktorial, coret sini 7 faktorial, coret-coret. 3 itu adalah 3, 2, 1, coret 3 sama ini 3, ya. 2 sama ini 4, ya.
3 kali 4, 12, 12 kalikan 10, 120. Jadi jawabannya adalah 120 cara. Ya, ini salah nih, ya. Jadi ada 120 cara. Oke, lanjut. Iya, ada lagi ya. Ya, ini silakan dibaca nih. Ya, ini sudah latihan. Ya, ini sudah sama nih ya, tinggal latihan aja, silakan dibaca. Ya. Nah, kita sampai sini, sampai permutasi kombinasi aja ya. Untuk besok kita masuk ke koefisien binomial. Silakan berlatih ya. PPT-nya nanti saya akan bagikan. Terima kasih ya. Saya akhiri. Oke, sudah bisa saya buka mute-nya. Oke, sudah selesai ya untuk perkuliahan. Nanti videonya akan saya share ke grup ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi